ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjawab problem-problem masalah apa yang Anda hadapi, baik dalam sisi ekonomi dan lain sebagainya. Ini nanti berhubungan dengan bisnis sih. Jadi saya cari-cari yang sebenarnya yang berhubungan dengan bisnis pada masa-masa seperti sekarang ini apa gitu. Penyebab kemerosotan atau penyebab penjualan itu kok bisa menurun dan lain sebagainya, income-nya bisa kecil dan lain sebagainya. Nah, saya lihat bahwa umat-umat di Wihara Kosambi ini ya enggak sedikit banyaknya mungkin rata-rata adalah umat-umat yang buka toko atau bisnis online dan lain sebagainya. Ya. Maka ini mudah-mudahan ini membantu supaya Anda tahu, oh ini toh ada sumber teksnya yang disampaikan oleh Buddha. Oke, slide berikutnya. Ya, ini saya ambil di Anguttara Nikaya di dalam kelompok 2. Ini saya ambil obrolan antara Buddha dengan Yang Mulia Sariputra. Jadi Sariputra dan Moggallana itu adalah dua pendamping Buddha di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau Sariputra itu lebih unggul, murid Buddha yang unggul dalam pengetahuan atau kebijaksanaan dalam analisis, sedangkan Moggallana itu unggul di dalam kesaktian. Ya. Nah ini dua murid Buddha. Nah dua murid Buddha ini ketika Sariputra dan Moggallana ini, Bapak Ibu, ya ini sejarah sedikit di hari Magha Puja, ya setelah Buddha membabarkan Wadapatimokkha, sebelum Buddha membabarkan Wadapatimokkha, Buddha menunjuk dua pendamping utama beliau, yaitu Sariputra dan juga Moggallana. Nah, ini berhubungan dengan obrolan Buddha bersama Bhante Sariputra. Oke, di sini Yang Mulia Bhante Sariputra mendatangi Sang Buddha, bersujud kepada beliau, duduk di satu sisi dan berkata, Bhante, ya, oke, next berikutnya. Ini pertanyaan Bhante Sariputra kepada Buddha. Mengapakah bagi seseorang di sini bisnis yang ia lakukan berakhir dengan kegagalan? Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa bagi orang yang lainnya bisnis yang sama persis yang tidak memenuhi harapannya? Kemudian yang ketiga, mengapakah bagi orang lain lagi bisnis yang sama ya sama persis memenuhi harapannya? Kemudian pertanyaan yang keempat, dan mengapakah bagi orang yang lain lagi bisnis yang sama melebihi harapannya? Ya, jadi memenuhi harapannya, yang terakhir malah melebihi harapannya. Inilah pertanyaan-pertanyaan Bhante Sariputra kepada Buddha. Oke, kemudian kita lihat satu persatu jawabannya. Next yang berikutnya. Ini jawaban dari Buddha. Di sini Sariputra, seorang mendatangi seorang petapa atau seorang brahmana dan mengundangnya untuk menanyakan apakah yang ia perlukan, tetapi tidak memberikan apa yang dia minta. Nah, di sini Bapak Ibu perlu pahami, seorang petapa atau seorang brahmana itu bisa dikategorikan, ya, karena dulu menyebut para Bhante juga seorang petapa. Maka para bhikkhu sangha, Buddha, dan lain sebagainya, karena di dataran India itu lebih banyak para petapa. Maka di masa itu lebih banyak menggunakan kata petapa atau kaum brahmana. Ya. Nah, terus kemudian ketika ia meninggal dunia dari sana, jika ia kembali ke alam ini, apapun bisnis yang ia lakukan akan berakhir dengan kegagalan. Jadi ini penyebab di masa lalu. Kenapa kita kok ketika mendatangi seorang petapa, seorang Bhante gitu ya, kemudian kita mengundangnya, terus bertanya, Bhante apa kebutuhannya gitu. Kemudian Bhante bilang kebutuhannya, oh saya butuh, contohnya ya, butuh hand sanitizer karena saat ini kan membutuhkan untuk supaya tangannya bisa bersih gitu ya. Nah kemudian orang ini hanya bertanya saja. Habis selesai bertanya, kemudian dia pulang. Besoknya dia nggak datang lagi, nggak memenuhi harapan apa yang disampaikan oleh Bhante-nya tadi. Maka yang terjadi adalah buahnya, karmanya, ini akan menunjang dalam kelahiran berikutnya ketika dia lahir kembali, kemudian dia membuka bisnis, akhirnya apa? Orang ini berakhir dalam kegagalan. Nah, maka Bapak Ibu, saudara sekalian, hati-hati. Ketika datang ke wihara, tanya ke Bhante-nya, gitu ya, Bhante butuh apa? Yang pasti Bhante itu kebutuhannya terbatas, tidak berlebihan, ya. Karena Bhante itu ibaratnya Bhante boleh nggak Bhante minta-minta? Nggak boleh. Sebenarnya seorang Bhante itu hanya boleh minta air putih. Nah, kalau dipersembahkan, dipersilahkan, itu berbeda lagi. Itu namanya undangan, ya. Atau undangan itu kalau dalam bahasa
palingnya itu apa namanya beradi tanah dulu, ya, bertekad dulu, atau memohon dulu lebih dahulu kepada Bantenya. Bante, apakah Bante membutuhkan sesuatu? Itu artinya sudah dipersilahkan. Jadi Bantenya tidak minta. Bante itu hanya boleh minta air putih, ya. Tak boleh minta makanan nggak Bante? Boleh minta makanan, boleh minta dibelikan sesuatu gitu. Boleh kepada apa namanya orang tua, ya. Yang pertama hubungan darah kepada orang tua. Yang kedua, kalau umat ini sudah pawarana. Nah, contohnya pawarana, datang kepada Bante, pawarana Bante, saya pawarana kepada Bante, selama 3 bulan ini, ya Bante, apapun kebutuhan Bante, Bante boleh ngomong ke saya. Jadi sudah pawarana. Ketika sudah pawarana, baru boleh Bantenya minta. Artinya, menginformasikan kembali kebutuhannya. Tapi hanya berlaku sesuai pawarana tersebut, yaitu 3 bulan. Atau 1 minggu, boleh seperti itu, ya. Nah, ini adalah akibat dari pertama, ya, sebab dari pertama kenapa orang berbisnis selalu berakhir dalam kegagalan. Kita telusuri dari sisi karma di masa lalu, ternyata ini perbuatan yang menunjang kenapa bisnis kita gagal di masa lalu. Oke, next berikutnya. Nah, kemudian yang kedua, seorang lainnya mendatangi seorang petapa atau seorang brahmana atau seorang biku, seorang petapa Bante, dan mengundangnya untuk menanyakan apa yang ia perlukan. Ia memberikan tetapi tidak memenuhi harapannya. Artinya, contohnya tadi Bante, contohnya minta air putih, contohnya. Bante, butuhnya apa Bante? Oh, saya butuh air putih. Gitu. Berapa banyak Bante? Saya butuh 1 dus. Gitu ya. Yang dikirim setengah dus. Nah, berarti itu tidak memenuhi harapannya. Ya, seperti itu. Jadi cuma setengah saja, tidak memenuhi harapannya. Ketika ia meninggal dunia dari sana, jika ia kembali ke alam ini, apapun bisnis yang ia lakukan, akan tidak memenuhi harapannya. Artinya harapannya di bawah, tidak bisa memenuhi harapannya. Nah, makanya hati-hati, Bapak Ibu. Kalau saya itu sering ditanya, Bante Joti, Bante saya udah mau datang ke wihara Bante ini, Bante butuh apa? Gitu ya. Nah, saya selalu jawab kepada umat ini, Bante butuh kamu itu datang ke wihara dengan bahagia, dengan harmonis. Kemudian jangan cerita dulu masalahmu. Yang penting kamu datang ke wihara sembahyang happy dulu, saya bilang gitu. Itu aja permintaanku. Nah, kamu harus penuhi, saya bilang gitu. Ya, Bante. Giliran datang ke wihara, bukannya bahagia, cerita masalah pasangannya, cerita masalah anak-anaknya, cerita masalah tetangganya. Nah, ini nggak memenuhi harapan. Nah, saya akhirnya merujuk ke sini. Saya bilang hati-hati kamu. Kamu sudah minta Bantenya mohon sama Bantenya apa yang diperlukan. Saya perlu kamu bahagia dan wihara ini, malah kamu datang dengan nggak bahagia. Cerita masalah keluarga, ambil nangis-nangis. Wah, hati-hati nih kalau bisnis gagal ini. Ya, kira-kira begitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian di sini ini adalah sebab yang kedua. Kenapa ketika orang itu bisnis yang sama, dia tidak mencapai target, tetapi hanya setengah saja, atau bisnisnya tidak memenuhi harapan yang ia harapkan. Seperti itu. Ini penyebab yang kedua. Oke, next berikutnya. Seorang lainnya lagi mendatangi seorang petapa atau seorang brahmana dan mengundangnya untuk menanyakan apakah yang ia perlukan. Ia memberikannya dan memenuhi harapannya. Ya, ketika ia meninggal dunia dari sana, jika ia kembali ke alam ini, apapun bisnis yang ia lakukan akan memenuhi harapannya. Contoh tadi adalah Bante minta 1 kardus aqua atau air putih, maka Anda datang sesuai dengan harapan yang diharapkan Bantenya tadi, yaitu bawain 1 dus. Maka apa yang dihasilkan dari buahnya, ketika Anda bisnis yang sama persis dengan pembisnis sebelumnya, maka harapan Anda akan terpenuhi. Ya, ini poin yang ketiga. Jadi kalau Anda memenuhi harapan-harapan yang Anda sendiri tanyakan, ya, maka Anda akan mencukupinya. Nah, kemudian ada umat juga yang bertanya, Bante, kalau kondisi seperti sekarang ini kan dibangun sesuatu, kami datang terus tanya, Bante menyebutkan kebutuhannya. Nah, saya bilang makanya datangnya jangan sendiri, datangnya rame-rame, ya, tapi tetap jaga jarak.
Kenapa? Karena masih COVID. Pakai masker, jaga jarak, rame-rame datang ke tempat Bante meskipun kondisinya tetap ya jaraknya harus benar-benar dijaga. Nah, di sini akhirnya apa, Bapak Ibu? Akhirnya ketika umat bersama-sama, akhirnya bisa memenuhi. Contohnya, Bante butuh apa, Bante? Bante lagi bangun apa? Oh, saya lagi bangun ini. Nah, ya Bante, kami berdana. Selesai dengan cara seperti itu. Ya, malah lagi bangun kuti atau lagi renovasi apa, Anda datang. Ya nggak usah, kalau bila perlu nggak usah tanyakan jumlahnya, nggak perlu. Tapi ya udah, Bante, kami akan bersama-sama support hingga ini bisa terselesaikan dengan cepat. Maka ini sesuai dengan harapan, maka harapan yang akan Anda dapatkan ketika Anda berbisnis itu akan mencapai target dan harapannya akan terpenuhi. Oke, next yang berikutnya. Nah, seorang lainnya lagi mendatangi seorang petapa atau seorang brahmana atau seorang bante ya, dan mengundangnya untuk menanyakan apa yang ia perlukan. Ia memberikannya dan melebihi harapannya. Ya, artinya melebihi harapannya itu tadi kayak contohnya 1 dus aqua dikasih malah 2 dus gitu loh, atau 1 dus setengah, atau melebihi harapannya. Maka ketika ia meninggal dunia dari sana, jika ia lahir kembali ke alam ini, apapun bisnis yang ia lakukan akan melebihi harapannya. Nah, ini direnungkan Bapak Ibu. Ternyata instruksi seperti ini akhirnya ketika kita pahami, kita akhirnya mengerti, oh kenapa orang kok bisnis yang sama, bahkan di sebelahnya juga bisnis yang sama, yang ini kok laku keras, sedangkan yang sebelahnya kok sepi gitu ya. Maka ketika Anda bertanya, ini loh sebabnya ternyata. Maka ketika sebab ini dipahami, Bapak Ibu, maka ketika engkau memberikan sesuatu mau kepada petapa, mau kepada siapapun ya, bahkan kepada seekor binatang sekalipun, ketika Anda berdana kepada seekor binatang sekalipun, maka penuhi harapan daripada makhluk yang engkau berikan tadi. Maka ketika itu dipenuhi, maka ketika engkau berbisnis, engkau membuka usaha apapun, maka usahamu akan berkembang bahkan melebihi dari target yang telah engkau tentukan. Oke, jadi di sini kejelasan Bapak Ibu karena berhubungan dengan pintu karmamu. Jadi sebenarnya sukses dan tidak suksesnya manusia ketika berbisnis, ketika buka usaha dan lain sebagainya, sebenarnya berhubungan dengan perbuatan, yaitu berhubungan dengan 3 pintu karmanya, pikirannya, ucapannya, dan juga perbuatannya. Jadi inilah jelasnya Bapak Ibu Saudara sekalian kenapa kalau kita selama ini bersuka bertanya kenapa bisnis kita gagal, kenapa bisnis kita tidak memenuhi target, ditelusuri lagi, itu adalah hasil perbuatan-perbuatanmu di masa lalu. Arti kata masa lalu itu bisa ditelusuri dari kelahiran masa lalu atau dari kehidupan saat ini. Ketika Anda tumbuh menjadi manusia yang dewasa atau dari anak-anak, Anda tidak terbiasa membimbing dalam kebaikan. Ketika Anda memberi, Anda kurang-kurangi. Bahkan hati-hati ketika Anda bahkan membantu menyalurkan pun dipotong, wah itu hati-hati. Ya, atau korupsi dan lain sebagainya. Ini menyebabkan kelahiran-kelahiran berikutnya atau bahkan dalam kelahiran saat ini secara karma buahnya Anda akan mengalami kegagalan. Bahkan tidak bisa memenuhi target apapun. Maka syarat-syarat di dalam berbuat baik pun harus dipahami, harus dipenuhi. Maka ketika ibu-ibu nih, contohnya ibu-ibu atau Anda yang mau berbuat baik, ketika Anda selesai makan sekalipun di rumah, contohnya Anda hindari kata membuang makanan atau sisa makanan Anda buang. Hindari kata membuang. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah ketika habis cucian piring itu, ketika Anda masukkan ke dalam air atau Anda letakkan di atas tanah, Anda harus menggunakan kata-kata yang baik, yaitu semoga sisa-sisa makanan ini bermanfaat untuk makhluk lain. Jangan pernah menggunakan kata membuang. Ini pun sudah menjadi landasan perbuatan baik untuk memenuhi makhluk lain tersebut yang membutuhkan agar mereka terpenuhi, bahkan bisa melebihi kebutuhan dari makhluk tersebut. Ini sudah berbuat baik. Bahkan perbuatan baik kepada seekor binatang seperti ini, ya contohnya semut sekalipun yang memakan sisa makanan kita, maka ini akan menghasilkan 100 kehidupan. Wah, makanya ini luar biasa. Maka jangan pernah sia-siakan Bapak Ibu, ketika engkau berbuat baik pun, jadikan perbuatan baikmu sebagai landasan, agar perbuatan baik ini menunjang bisnis, menunjang usaha, menunjang perkembangan baik secara materi
dan juga menunjang perkembangan secara spiritual. Bagaimana supaya menunjang perkembangan secara spiritual? Setiap perbuatan baik yang kau telah lakukan itu diaspirasikan, ya. Jadi caranya begini, ketika engkau telah berbuat baik, engkau tinggal katakan, semoga kebaikan yang kulakukan ini sekecil apapun menjadi kondisi hancurnya kekotoran batinku, dan aku persembahkan perbuatan baik ini untuk kedua orang tuaku, orang yang berjasa dalam hidupku, orang tuaku, ayah dan ibuku, ya, semua makhluk yang terlibat di dalamnya, dan juga para mendiang. Nah, ini aspirasi. Ya. Kemudian, semoga jasa kebajikan ini menjadi kondisi untuk kuatnya keyakinanku kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, hingga aku merealisasikan Nibbana. Ketika Anda mengatakan seperti ini, maka Anda sudah memiliki aspirasi, Anda sudah punya donasi, Anda sudah punya kebajikan yang terkumpul, ini akan menjadi penunjang. Baik secara materi, secara materi, menunjang secara kehidupan sosial dan materi, juga menunjang secara spiritual untuk merealisasikan pencerahan Nibbana. Maka ini landasan dan sebenarnya baik spiritual dan juga urusan kehidupan dalam bisnis ternyata tidak bisa dipisahkan, tetapi selalu berhubungan. Oke, itu saja mungkin secara singkat yang ingin saya sampaikan. Ya, next yang berikutnya coba, masih ada? Ya, inilah Sariputra adalah alasan mengapa bagi seseorang di sini bisnis yang ia lakukan berakhir dengan kegagalan, bagi orang lain bisnis yang sama tidak memenuhi harapan, bagi orang lainnya lagi bisnis yang sama memenuhi harapannya, dan bagi orang lain lagi bisnis yang sama melebihi harapan. Oke, kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita masuk ke tanya jawab. Nah, slide-nya sudah habis. Jadi silahkan masuk ke tanya jawab. Pembawa acaranya saya kembalikan. Baik, Bapak Ibu serta teman-teman sedharma, ada yang mau bertanya? Pertanyaannya bebas boleh, nggak harus tentang ini boleh ya. Pertanyaannya apa aja boleh. Ya silahkan. Kok sepi? Nama budaya Bante. Oh, budaya, Pak Edi. Saya nama Dedi. Sebetulnya yang mau saya tanya ini topiknya agak sedikit aja melenceng dari topik yang Bante sampaikan hari ini. Dedi, silakan. Masalah tadi ada sedikit lah menyinggung bahwa kita harus berbuat kebaikan, jangan menyakiti makhluk hidup apapun di dunia ini. Sedangkan dalam aplikasinya tiap hari, kehidupan kita tiap hari ini kan banyak bersinggungan dengan makhluk-makhluk hidup yang sengaja atau tidak sengaja kita akan melakukan sesuatu yang menyakiti makhluk hidup itu. Jadinya bagaimana kita mencikapi kehidupan ini, Bante? Kayak contohnya kayak di rumah ada semut, ada rayap atau apa itu, Bante. Jadi kita mau biarkan dia hidup atau kita mau bunuh dia atau kayak mana, Bante? Itu aja, Bante. Makasih. Nah, terima kasih. Sebenarnya gini, ketika kita melihat bahwa makhluk-makhluk lain itu bagaimana kita menjaganya? Yang penting kita mencoba dan mempraktekkan moralitas kita. Maka sila yang pertama adalah dilarang membunuh. Maka bagaimana kita mengaplikasikannya? Cara mengaplikasikan yang pertama adalah kita harus memancarkan cinta kasih. Jadi batin kita tidak ada kebencian kepada makhluk lain. Termasuk kepada semut, termasuk kepada rayap, dan lain sebagainya. Jangan ada kebencian. Ini stop dulu. Rasa tidak suka kita, ya, rasa terganggu kita, itu dihancurkan lebih dahulu. Yang penting cinta kasih kita harus disesuaikan dengan doa dalam agama Buddha, yaitu Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Maka ketika kita mengatakan itu, batin kita terpancar cinta kasih. Ini lebih dahulu, yang paling penting. Kemudian bagaimana dengan hubungan dengan moralitas? Sila pertama, tidak boleh membunuh. Membunuh itu ada 5 syarat, Pak. Dalam membunuh, itu yang disebut membunuh dalam pandangan Buddhis itu ada 5 syarat. Yang pertama adalah makhluk hidup.
Yang kedua, tahu itu makhluk hidup. Yang ketiga, niat untuk membunuh. Kemudian proses dilakukan pembunuhan. Kemudian kematian dari makhluk hidup tersebut. Maka ini disebut membunuh dalam pandangan agama Buddha. Maka 5 syarat dalam proses membunuh ini lengkap disebutnya. Maka karmanya, buahnya juga lengkap. Aksesnya dalam kelahiran berikutnya, kita akan lahir baik jadi orang cacat, usia pendek gitu ya, atau lahir dalam binatang yang menderita. Kenapa? Karena aksesnya lengkap. Maka cara menghindari, cara mengaplikasikannya. Contohnya dari sisi makanan saja. Ketika Anda datang ke tempat makanan, ya, kalau apalagi makanan-makanan yang siput-siput gitu, yang belum PG, ya, maka jangan pernah ditunjuk. Cukup tunjuk menunya saja. Jadi aku mau makan ini, jadi ditunjuk menunya. Jangan datang ke akuarium kemudian mengatakan kepada petugas akuarium tersebut, tolong saya mau minta ikan ini yang gemuk, kemudian cara motongnya begini, arahnya sebelah sana sesuai Hong Shui gitu ya. Nah itu hati-hati. Nah itu nanti kan udah repot, udah di masyarakat tadi udah masuk. Ya. Padahal kalau makan itu syaratnya berapa? Makan itu ada syaratnya, ada 5 contohnya. Makanan, tahu itu makanan, niat untuk makan, proses dimakan, kenyang loh. Ini 5 syarat dalam makan. Maka kalau digabungkan dibandingkan ke 5 syarat dalam membunuh tadi, makan tadi sebenarnya tidak termasuk dalam pembunuhan. Kalau syaratnya hanya melihat itu sebagai makanan, kemudian makan, selesai. Tetapi kalau berhubungan dengan datang ke akuarium tadi, udah jelas ada niat untuk melakukan pembunuhan dan masuk ke dalam 5 syarat tadi. Nah, bagaimana dengan semut dan lain sebagainya? Semut itu rata-rata ketika ada makanan maka dia akan menghampiri. Maka kalau yang harus kita lakukan adalah dengan menyapunya bersih, kemudian menutup dengan rapat dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan. Nyamuk itu bisa lewat pakai kawat nyamuk, kemudian tempatnya dibersihkan dan lain sebagainya, di 3M, menutup, menguras, apalagi satu yang diajarkan pemerintah itu. Ya. Jadi sebenarnya makanya kalau kita umat Buddha masih ikut membunuh, berarti kita lebih kejam daripada program dari pemerintah itu sendiri. Menguras, menutup, satu lagi, itu kalau 3M-nya pemerintah itu kan, nah kalau masa umat Buddha harus membunuh, membasmi dan lain-lain. Nah itu kan nanti menjadi masalah seperti itu. Maka kembali lagi, bagaimana cara mengaplikasikannya adalah dengan mengembangkan cinta kasih dalam keseharian kita, dan sedikit mungkin ketika kita tidak sengaja nih, contohnya tidak sengaja menginjak semut dan lain sebagainya, ketika semut itu mati, sebenarnya kita tidak ada nilai pembunuhannya, karena tidak ada niatnya. Yang pertama kita tidak tahu itu makhluk hidup. Terus kita yang pertama makhluk hidup kan, yang kedua tidak tahu itu makhluk hidup, yang ketiga tidak ada niat untuk membunuh, kemudian kita tidak melakukan pembunuhan karena itu tidak ada sengaja. Cetana kita atau niat kita tidak muncul di saat itu. Ya, maka ini kalau tidak sengaja tiba-tiba begitu kita lewat, kemudian ada makhluk yang meninggal dunia, kemudian begitu kita lihat apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, diangkat saja makhluk itu, kemudian masukin ke tanah, bacain parita. Selesai urusannya. Limpahan jasa. Ini yang harus diaplikasikan. Pelan-pelan melalui jalur ini, ya Pak, jadi kita harus mulai tumbuh. Bahwa lebih baik kita memperbaiki atau mendoakan makhluk lain yang sudah mati tersebut daripada kita muncul penyesalan. Oh ini gara-gara aku dan lain sebagainya. Ini tidak merubah. Malah justru batin kita ini akan cenderung mengarah kepada penyesalan. Lebih baik tidak perlu menggunakan waktu kita untuk menyesal, tapi lebih baik untuk memperbaiki diri. Agar kedepannya lebih berhati-hati ketika melangkah, kita harus benar-benar melihat jalan kita, apakah bersih atau tidak dari semut-semut tersebut. Oke, kira-kira itu jawabannya. Terima kasih. Ya, silakan. Ada yang lain lagi? Halo Bante, ini ada yang kirim melalui kolom chat. Oke, siap, silakan. Dia bertanya, Bante, mengapa saya merasa semakin saya berbuat banyak kebajikan, menjumbang kemana-mana, ke orang tua juga saya usahakan yang terbaik,
tapi justru musibah malah datang terus-menerus. Apa karma saya dipengaruhi oleh karma orang-orang yang ada di rumah saya? Soalnya di rumah juga ada anggota keluarga yang lain yang setiap hari suka marah-marah, suka mengumpat kalau saya memberi kepada orang lain, melarang dan marah-marah karena katanya tidak tepat. Harus benar-benar kasih ke orang yang benar-benar membutuhkan. Kalau saya memberi malah disumpahin karena dia benci kepada orang itu. Itu pertanyaannya. Secara tidak langsung saya juga melanggar perintah mertua. Apakah itu durhaka, Bante? Sedangkan orang yang memberi itu adalah menantu saya sendiri dan anak yatim 3 anak dan 1 lansia. Oke. Cuma mertua takut uangnya disalahgunakan sama menantunya. Mertua yang marah gitu, Bante. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi bagaimana menyikapi hal ini? Ya, kebaikan yang diketahui oleh orang lain itu memiliki 2 sebab, 2 hal. Yang pertama dapat pujian atau support, ya, atau memotivasi orang lain untuk ikut serta dalam perbuatan baik. Yang kedua dicela dan orang lain ikut mencela karena mengetahuinya. Maka sangat indah sekali. Yang pertama ketika itu perbuatan baik kita diketahui oleh orang lain, kemudian itu bisa memotivasi orang lain untuk ikut serta dalam kebaikan dan memuji kita, maka itu perbuatan baik yang baik. Ya, tetapi resikonya itu adalah ada yang tidak suka dengan perbuatan baik itu, maka dia melarang kita atau mencela kita dan lain sebagainya. Itu resiko dari perbuatan baik yang diketahui, ya, perbuatan baik yang diketahui. Tetapi ada juga, kalau Anda tidak mau rentan terhadap 2 hal ini, tidak dapat pujian, tidak masalah, ya, tidak ada orang lain yang ikut-ikutan Anda berbuat baik, tidak masalah, itu juga Anda tidak dapat celaan, ya, supaya Anda terbebas dari 2 hal ini, maka berbuat baiklah yang tidak diketahui oleh siapapun. Cukup Anda saja yang mengetahui perbuatan baik itu, maka Anda akan bebas dari pujian, Anda juga akan terbebas dari celaan. Ini cara berbuat baik supaya terbebas dari 2 hal tadi. Nah, bagaimana dengan perbuatan baik kita ketika kita berhubungan dengan keluarga, ada yang larang dan lain sebagainya, kemudian ada yang marah dan lain sebagainya. Maka teruslah berbuat baik, jangan hentikan perbuatan baikmu, tapi bagaimana kalau tadi dikatakan kok malah perbuatan baik saya itu membuahkan, contohnya saya punya banyak masalah dan lain sebagainya. Masalah adalah salah satu cara agar kebajikanmu dimurnikan. Ya, jadi celaan, amarah orang lain, kritikan orang lain itu agar kebajikanmu dimurnikan. Jadi jangan pernah takut, karena emas itu harus digosok baru dia akan berkilau. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, disinilah Anda mulai belajar bagaimana ketika celaan, ketika masalah datang kepadamu di saat engkau berbuat baik, jangan hentikan perbuatan baikmu, tetapi teruslah berjuang dan berkembang. Mari kita tunjukkan siapa yang lebih kuat, kebaikan atau kritikan dan celaan. Maka dengan cara berpikir seperti ini, Anda akan terus tumbuh, ya, Anda akan terus tumbuh, Anda akan terus berkembang dalam kebaikan. Karena ketika Anda berbuat baik, kemudian dikritik, Anda menyerah, Anda akan terjerumus dan jatuh ke dalam permasalahan hidup, dan Anda akan justru terjatuh lagi. Ya, maka di dalam Anguttara Nikaya, Buddha menjelaskan apa? Mereka yang berbuat baik, mereka yang memiliki moralitas yang unggul, mereka yang memiliki kekuatan keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan, maka mereka sedang melangkah dari gelap menuju terang, dari terang menuju lebih terang. Tapi mereka yang dikritik sakit hati, yang tidak menjaga moralitasnya, yang selalu uring-uringan, yang takut karena berbuat baiknya dikritik orang lain, terus kemudian dia berhenti dan takut, mereka sedang melangkah dari terang menuju gelap, dari gelap menuju paling gelap. Maka hati-hatilah di sini. Maka saya bilang, orang yang berbuat baik itu, ya, meskipun kebaikannya belum datang, tapi sebenarnya musibah sudah mulai menjauh. Itu dalam Dhammapada. Ya. Sedangkan mereka yang berbuat jahat,
berbuat buruk, meskipun kejahatannya belum berbuah, tapi kebaikan dan rezekinya, berkahnya sudah mulai menjauh. Ini di dalam Dhammapada dijelaskan seperti itu. Maka di saat engkau lagi berbuat baik, pikirkan. Ketika ada masalah dan lain sebagainya semakin banyak, enggak masalah. Ini adalah cara agar kebajikanku dimurnikan dan disucikan dari semua hal-hal yang buruk yang menempel di dalamnya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam berbuat baik milikilah 5 syarat utama. Ya, dalam berbuat baik itu ada 5 syarat yang harus Anda miliki agar perbuatan baik Anda sekecil apapun itu benar-benar menjadi kebajikan yang unggul. Syarat yang pertama, memberilah dengan keyakinan. Yang kedua, memberilah dengan rasa hormat dan respek. Yang ketiga, memberilah pada waktu yang tepat, ya, ketepatan waktu, yaitu tepat juga yang dibutuhkan orang tersebut dan tepat pada waktunya memberi. Yang keempat, berbuat baiklah dengan hati yang dermawan. Jangan pernah izinkan siapapun yang datang ke rumahmu pulang dengan tangan yang kosong. Meskipun hanya air putih saja kamu kasih untuk bekal di perjalanan. Itu adalah batin yang dipenuhi oleh kedermawanan dan kebaikan. Kemudian yang kelima, memberilah tanpa menjelekkan atau menyepelekan orang yang engkau beri atau materi yang engkau berikan. Jangan pernah engkau sepelekan, jangan pernah engkau jelekkan atau menyakiti orang yang telah engkau beri tersebut. Inilah 5 syarat di dalam memberi, dan pemberian Anda akan menjadi pemberian yang paling unggul. Bahkan pemberian jenis seperti ini akan menunjang kelahiran di alam-alam dewa, di alam-alam surga, kelahiran sebagai manusia yang memiliki materi yang berkecukupan dan bahkan lebih, ya, dan juga akan menunjang ketika Anda menjadi seorang bante, ya, ketika mencapai kesucian, akhirnya di sini lenyap, artinya di dalam kesucian sudah tidak ada lagi perbedaan, tetapi bisa menunjang kelahiran Anda di alam-alam surga, alam manusia yang berharga, memiliki kekayaan yang berlimpah, buka sempada. Kemudian ketika Anda menjadi seorang bante, Anda juga mudah mendapatkan 4 kebutuhan pokoknya. Ya. Kemudian yang keempat adalah ini juga akan menjadi kondisi untuk merealisasikan kesucian di bawah bimbingan guru-guru yang berharga agar kita benar-benar menjadi orang yang bahagia dan membahagiakan. Ya, kira-kira itu. Jadi jangan pernah menyerah, tetapi bagaimana dengan bijaksana engkau tetap menghormati orang tua dan mertuamu dengan baik. Jangan pernah mencela mereka, jangan pernah mengkritik mereka, ya, tetapi terima mereka karena orang tua dan juga mertua posisinya tetap sama, tidak ada perbedaan. Kenapa? Karena mertuamu melahirkan dan mengandung orang yang mendampingi hidupmu. Ya, orang tuamu juga sama, yang telah melahirkanmu, yang mengandung dirimu, dan tumbuh di dunia ini dalam kebaikan dan memperkenalkanmu pada dunia ini. Mereka yang berjasa. Maka apa yang harus engkau lakukan? Katakan di dalam batinmu, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semua makhluk itu termasuk orang tuaku, orang-orang yang berjasa dalam hidupku, orang tuaku, mertuaku, dan lain sebagainya. Maka teruslah berbuat baik meskipun itu tidak diketahui oleh siapapun, ya, agar tidak mendapatkan celaan, tapi juga resikonya tidak dapat pujian, ya. Tapi terus semangat dalam kebaikan. Oke, kira-kira itu jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Halo, Bante. Ini ada lagi pertanyaan dari kolom chat. Jadi pertanyaannya, bagaimana sih cara kita untuk menghilangkan rasa kemelekatan dari diri kita sendiri? Lebih itu sih Bante pertanyaannya. Halo? Tes. Halo, agak macet-macet saya suaranya. Tes. Ya, halo. Tes. Oke. Tes. Halo Bante. Ya, oke. Oh ya. Jadi Bante ada pertanyaannya. Jadi bagaimana ya cara kita untuk menghilangkan rasa kemelekatan di diri kita? Menghilangkan kemelekatan. Oke. Bagaimana cara menghilangkan kemelekatan di dalam diri kita?
Caranya adalah Anda cek apakah Anda melekat atau tidak melekat. Cara mengeceknya adalah ketika barang atau sesuatu itu hilang, Anda menderita sedih atau tidak. Ketika Anda tidak muncul rasa kesedihan yang berlebihan, ya, tidak tidak berlebihan, tidak ketakutan berlebihan akan kehilangan itu, maka sebenarnya Anda sudah tidak melekat. Ya. Tetapi perlu dipahami ketidakmelekatan tersebut bukan berarti Anda tidak harus memiliki apa-apa. Anda memilikinya, cuman artinya tidak menderita ketika dia hilang, ketika barang itu ada, Anda tidak pongah atau tidak sombong terlalu berlebihan karena Anda memiliki barang tersebut. Nah, itu jadi Anda cara melihatnya seperti itu. Jangan berlebihan ketika dia kehilangan, jangan sedih berlebihan, jangan menangis berlebihan, tetapi ketika dia ada, jangan sombong berlebihan. Jangan congkak dan arogansi gara-gara barang tersebut atau benda tersebut. Maka belajarlah dengan cara yang sederhana, nikmati dan lihat itu sebagai sarana. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini sebagai sarana. Jubah, contohnya baju kita ya, jubah kita ini. Kalau saya ini pakai jubah, ini sebagai sarana, yaitu merenungkan bahwa dengan tubuh jasmani ini, jubah ini hanya berfungsi untuk menutupi tubuh jasmani agar tidak terkena panas dan hujan, ya, agar tidak terkena angin dan lain sebagainya, agar tubuhku menjadi sehat sehingga tubuh ini dapat menunjang latihan praktek spiritualku. Makanan juga begitu, ketika kami makan, para biku makan juga kami akan merenungkan, ya, bunyi patik sangka, yoniso, pindak patang, pati sewami dan lain sebagainya. Di sana jelas makanan ini bukan untuk kegemukan badan. Makan ini bukan hanya untuk kelincahan gerak, ya, tapi makanan ini hanya untuk menunjang jasmaniku agar aku bisa praktek spiritual dengan baik. Maka ketika direnungkan secara fungsinya, kita tahu apa sih fungsi-fungsi yang kita miliki ini, harta-harta yang kita miliki, sehingga tidak menimbulkan kemelekatan yang berlebihan. Maka semuanya fungsinya jelas. Contohnya pasangan, fungsinya adalah untuk sebagai pendamping hidup, agar kita saling bahagia dan membahagiakan. Anak-anak fungsinya adalah agar dia juga hadir dan mereka tumbuh di dunia ini agar kami saling support dalam satu keluarga dalam keharmonisan. Maka fungsinya untuk kebahagiaan seperti itu. Maka di situ jelas sekali. Maka kalau ada pepatah Tiongkok itu bilang apa? Uang contohnya. Apa yang bisa dibeli dengan uang? Ranjang yang empuk, tapi bukan tidur yang nyenyak. Apa yang bisa dibeli dengan uang? Makanan yang mewah, tetapi bukan kenikmatan makan itu sendiri. Apa yang bisa dibeli dengan uang? Contohnya obat-obatan, tapi kesehatan tidak bisa dibeli dengan uang. Apa yang bisa dibeli dengan uang? Rumah yang bagus, rumah yang megah, tetapi keharmonisan dan kebahagiaan di dalam keluarga di dalamnya itu tidak bisa dibeli dengan uang, ya. Tetapi kembali lagi, uang itu hanya sebagai sarana. Gunakan ketika itu sebagai sarana kebahagiaan, sarana keharmonisan, sarana untuk beli sesuatu, tetapi itu bukan untuk sarana egomu, sarana kemelekatanmu. Sehingga uang itu benar-benar menjadi penunjang, menjadi sarana kebahagiaan dan membahagiakan, bukan sarana penderitaan dan menderitakan. Kira-kira itu jawabannya. Halo? Kemana apa? Macet-macet ya? Halo, suaranya nggak kedengeran? Tes. Ya. Oh ya. Oke. Itu jawabannya, Pak. Oke, terima kasih Bante. Oke. Saya cek lagi, belum ada pertanyaan berikutnya. Mungkin dari saya aja. Jadi Bante, saya mau nanya, kan kita kan yang diajarkan untuk berbuat baik tanpa pamrih. Jadi kan berbuat baik nggak boleh ada maunya nih. Nah, tapi kan kita juga belajar kalau kita berbuat baik, kita dapat hal baik. Otomatis kan kalau kita sambungin, kita jadinya kita mau berbuat baik karena kita mau dapat hal baik, bukan kartunya pamrih juga Bante. Jadi pertanyaannya? Kira-kira apakah itu tetap berbuat baik juga atau enggak ya Bante? Ya, jadi gini, apakah berbuat baik kita itu boleh ada harapan atau tidak? Ya, kan pertanyaannya kira-kira begitu ya.
Jadi boleh nggak sih kalau kita telah berbuat baik ada harapan gitu, kita mengharapkan sesuatu? Boleh-boleh saja, karena kalau kita lihat di dalam pembacaan parita itu, kita juga berharap, contohnya, kenapa kita melakukan pelimpahan jasa, maka kenapa saya tadi kan sempat menyampaikan tentang aspirasi atau harapan. Ya, yang penting jangan minta. Ketika berbuat baik, kita tidak perlu berharap dengan orang yang kita beri tadi agar dia membalas. Kalau membalas namanya transaksi, ya. Bedanya lah itu di situ. Maka ketika mungkin saja buahnya itu tidak harus dari orang itu, perbuatan baik kita itu. Bisa jadi dari orang lain dan lain sebagainya. Maka ketika kita berbuat baik sekecil apapun, kita harus memiliki aspirasi. Ya, disebut aspirasi itu kalau kita berharap contohnya, semoga dengan perbuatan baikku ini aku hidup bahagia, aku hidup harmonis, aku dapat rezeki dan lain sebagainya. Ini standar. Di dalam pandangan Buddha ini standar. Ya, ini bukan aspirasi. Ya, untuk kesehatan dan lain sebagainya, keharmonisan dan lain sebagainya, ini biasa saja. Tapi harus dikembangkan lebih unggul lagi. Maka ketika Anda berbuat baik, Anda harapannya apa? Cukup munculkan dalam hatimu harapan itu dan katakan di dalam hati agar orang lain tidak dengar. Kalau orang lain dengar, biasanya orang lain itu lebih banyak keponya dibandingkan mensupport bagus ya gitu enggak. Cukup dalam hatimu dan kamu katakan, semoga jasa kebajikan ini menjadi kondisi yang pertama adalah hancurnya kekotoran batin, ya. Kemudian yang kedua, aku persembahkan jasa kebajikan ini untuk orang-orang yang berjasa seperti ayah dan ibuku, ya, guru-guruku dan lain sebagainya. Kemudian aku persembahkan juga untuk para mendiang agar mereka telah hidup alam yang baik, alam yang selalu diberkahi oleh para Buddha dan para Bodhisattva. Kemudian dikembangkan lagi, aku persembahkan juga jasa kebajikanku ini untuk semua makhluk hidup yang terlibat di dalam kebajikanku ini. Ini supaya Anda tidak ada ego dalam keberhasilan, dalam perbuatan baik, ya, agar dibagikan untuk semua makhluk yang terlibat di dalam perbuatan baik ini. Berarti perbuatan baik ini terjadi bukan hanya disebabkan oleh diriku sendiri saja, tetapi disebabkan oleh makhluk-makhluk lain atau bahkan ikut serta di semua makhluk. Kemudian yang ketiga, baru katakan, semoga jasa kebajikanku ini menjadi penunjang keyakinanku tumbuh dengan kuat, sadarku tumbuh dengan kuat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, hingga aku mencapai pencerahan sempurna, yaitu Nibbana. Ini disebut aspirasi. Nah, para bodhisattva itu juga memiliki aspirasi-aspirasi yang agung. Maka saya bilang, mari kita semua sebagai manusia, baik sebagai mengambil jalur berumah tangga, mengambil jalur kebikuan, mengambil jalur apapun, semuanya itu harus dilakukan berdasarkan spiritual yang baik, berdasarkan aspirasi-aspirasi yang baik, sehingga kita seperti para bodhisattva yang sedang mengumpulkan parami, yang sedang menyempurnakan parami, sehingga perbuatan baik kita itu tadi selalu memenuhi harapan-harapan kita. Ya, maka kenapa kita perlu berdoa, kenapa kita perlu berharap, beraspirasi seperti itu? Karena seperti ini, mungkin ada orang yang bilang begini, Bante, kita nggak perlu memohon, nggak perlu berdoa agar matahari besok terbit dari timur. Kan pasti matahari terbit dari timur. Betul. Itu betul. Tetapi masalahnya ketika engkau bangun kesiangan, ketika engkau bangun hanya duduk diam di kamar, nggak keluar ke depan, nggak menyongsong matahari, bagaimana matahari bisa masuk ke kamarmu dan menyinari dirimu? Maka saya bilang, harapan, ya, harapan dan aspirasi itu seperti kita bangun tidur, kemudian keluar melangkah dari kamar, sampai di bawah sinar matahari yang terbit di pagi hari, baru kita mengatakan, halo selamat pagi matahari. Itu seperti aspirasi itu seperti itu. Jadi seperti sebuah tindakan yang melangkah, menghampiri, seperti itu. Itu kira-kira ya. Jadi boleh nggak kalau kita berbuat baik kemudian mengungkapkan harapan kita? Boleh, beraspirasi juga boleh. Jadi saya menyarankan lebih ke aspirasi dibandingkan hanya sekedar berharap ya. Seperti itu. Itu jawabannya. Terima kasih. Oke, ada lagi? Silakan. Tes, halo Bante. Ini ada pertanyaan lagi dari kolom chat. Dia tanya, kira-kira ada tips and triknya nggak kalau untuk menangkal pikiran buruk yang muncul ketika kita melakukan sesuatu?
Untuk biar kita bagaimana mungkin trik kita dan bisa, apa namanya? bagaimana Ya, saran untuk apa tadi? menangkal pikiran buruk yang muncul. Menangkal pikiran buruk yang muncul supaya nggak berpikiran buruk, ya pikirannya baik terus. Itu cara menangkalnya. Dari mikirnya yang baik aja, yang positif aja. Maka sebenarnya gini, apalagi kebiasaan kita, kecenderungan kita, kalau itu berpikirnya buruk, terus itu lama-lama akan menjadi karakter. Dan ngubahnya akan susah. Maka saya selalu bilang kepada umat Buddha bahwa sebenarnya kebiasaan itu nggak usah diubah. Karena kebiasaan itu nggak bisa berubah. Caranya apa? Caranya nggak usah dipakai. Jadi ganti saja dengan kebiasaan baru. Ya. Kalau tadi kebiasaan berpikir buruk, mulai sekarang dalam sehari itu dicatat. Pikiran burukku berapa banyak, pikiran baikku berapa banyak. Nah, kondisikan pikiran baiknya itu terus-menerus. Dikembangkan terus-menerus, dilakukan terus-menerus, pikirannya positif, terus gitu ya. Apapun yang terjadi positif, terus gitu. Sehingga lama-lama pikiran buruk itu nggak kepakai. Karena nggak kepakai, maka pikiran buruk ini akan expired. Tidak memiliki kekuatan. Kalau sudah expired, ya sudah, nggak bisa kepakai lagi. Dibuang. Maka yang berkembang terus adalah perbuatan baiknya atau pikiran positifnya. Maka Buddha di dalam Owadapatipoka kan bilang begini, Sabapapa sakaranam kusala saupa sambadan saya cita pari odamana ita Buddha nusasana. Berhenti berbuat jahat, banyak berbuat baik, baru murnikan hati dan pikiran. Kenapa menggunakan kata berhenti berbuat jahat? Karena kata berhenti adalah stop dan mulai sesuatu yang baru ke depannya. Maka di sini loh, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita pahami, kenapa hidup kita itu selalu cenderung dipengaruhi dua hal, suka dan duka, berkah dan musibah, gitu ya. Terus menerus kita selalu alami, karena ternyata ini sesuai dengan perbuatan kita. Kita itu tiap hari pasti baik, buruk, baik, buruk, baik, buruk. Maka wajar kalau perbuatan baik dan buruk terus kita lakukan, buahnya juga berkah, musibah, berkah, musibah, berkah, musibah. Nah, maka caranya bagaimana? Caranya ya agar berkah ya baik. Kalau mau musibah ya buruk. Maka hasilnya musibah. Kalau berbuat baik buruk ya berkah musibah. Begitu. Maka mulai sekarang belajarlah agar Anda pikirannya tidak negatif, ya udah terus arahkan pikirannya positif. Apapun yang terjadi pikiran yang positif, agar produksi di dalam tubuh sel-sel tubuhmu menjadi sehat. Maka tadi saya bilang, di dalam Abhidhamma itu ada beberapa penjelasan bahwa pikiran bisa memproduksi jasmani, tapi jasmani tidak bisa memproduksi pikiran. Maka pikiran yang negatif akan mengarah kepada jasmani yang tidak sehat. Banyak penyakit. Hati-hati. Maka pikiran yang positif, yang terus berkembang akan memproduksi sel-sel tubuh jasmani yang sehat. Maka saya sarankan kepada si penanya ini tadi, bahwa cobalah untuk terus-menerus berpikir positif apapun yang terjadi. Positif saja. Agar satu, menunjang kesehatan tubuh jasmanimu, sel-sel tubuhmu sehat. Yang kedua, engkau akan menjadi orang bahagia, dan engkau akan menjadi orang yang membahagiakan. Itu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, ada lagi pertanyaannya? Cukup ya? Sudah setengah 12? Iya, Bante. Oke, jadi sebelum diakhiri, saya ingin mengajak Anda semua untuk beraspirasi agar dalam instruksi mendengarkan Dharma, dalam pembabaran ajaran ini bisa kita serap ke dalam diri kita dan juga menjadi landasan untuk praktek kita. Jadilah manusia yang seperti lidah agar kita mudah merasakan cita rasa sesuatu, jangan menjadi manusia yang seperti mangkok atau sendok dan garpu di dalam mangkok sup. Karena mereka yang mendengarkan Dharma seperti sendok dan garpu yang di dalam mangkok sup adalah mereka walaupun mendengarkan Dharma begitu banyak, tetapi mereka tidak merasakan apapun, tidak ada perubahan di dalam hidupnya. Karena seperti sendok dan garpu yang di dalam sup, bertahun-tahun pun dia tidak akan pernah tahu cita rasa sup itu seperti apa. Tetapi jadilah seperti lidah yang mudah merasakan sesuatu dan tahu cara membedakan enak dan tidak enak,
bermanfaat dan tidak bermanfaat, benar dan salah. Itu seperti lidah. Maka jadilah lidah agar menyuarakan kebaikan dan merasakan cita rasa dharma itu sendiri. Itu poin terakhirnya. Saya ajak Anda semua untuk mengakhiri sesi kita hari ini dengan bersama-sama bersikap anjali. Kita mengaspirasikan segala perbuatan baik kita dan berbagi kebaikan ini untuk semua makhluk. Anda ikuti yang saya katakan di dalam hati Anda. Segala hal yang baik yang mengalir dari pikiran, ucapan, dan tindakanku ini akan menjadi kondisi untuk hancurnya kekotoran batinku, dan aku persembahkan jasa kebajikan ini untuk orang-orang yang berjasa dalam hidupku, seperti ayah dan ibuku, sanak saudaraku, dan juga para mendiang. Dan aku persembahkan pula jasa kebajikan ini untuk semua makhluk hidup yang terlibat di dalam setiap kebaikan yang kulakukan. Semoga jasa kebajikan ini pula membuahkan kesehatan, kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan tak lupa jasa kebajikan ini aku berharap dengan baik menjadi kondisi untuk munculnya, menguatnya keyakinanku kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha hingga tercapainya Nibbana. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih yang membawakan acara ini. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kami ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bante Badajotika atas namanya saya hari ini. Semoga rahmat baik kita semua. Baik, kebaktian akan kami lanjutkan dengan pembacaan Etawata. Saya mohon izin live dulu ya. Oh ya, baik Bante. Terima kasih Bante. Ya, makasih semuanya Bapak Ibu, sehat-sehat selalu. Etawata. Etawata ca amehi sambatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabba sampati siddhya. Etawata ca amehi sambatang punya sampadang sabe buddha anumodantu sabba sampati siddhya. Etawata ca amehi sambatang punya sampadang sabe satta anumodantu sabba sampati siddhya. Akasata ca bhumata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa shirang rakantu lokasanti. Akasata ca bhumata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa shirang rakantu Indonesia. Akasata ca bhumata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa shirang rakantu wihara kesejahteraan idang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo
Idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ce pito bawatu loko ce raja bawatu damiko akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu sasanang akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu desanang akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu no guru akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu mang paranti sadu sadu sadu. Nama Karagata Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang namami. Namo Sanggaya. Kata pelimpahan jasa.
pertanyaan selesai, ada sedikit pengumuman dari Bari. Tolong pada Bari. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti kebaktian pada hari ini. Sedikit pengumuman bahwa nanti jam 5 ada kebaktian Mahayana yang isi sharing ada Suhu yang mengupas tentang intisari Sutra Amitabha. Sama untuk 2 minggu ke depan untuk kebaktian yang Theravada kita libur dulu karena ada yang acara Cengbeng. Ya udah gitu sih. Terima kasih Bapak Ibu. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya.